Sekarang konten yang bagus sama Kak. Di video juga salah. Ini yang konten yang bagus. Pagi, assalamualaikum. Cantik-cantik. Ibu bapak, maaf. Ada briefing sebentar? Boleh. Ya. Masya Allah, udah kumpul semua ya? Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya. Ini backlight nih. Pagi, ini backlightnya jadi nggak kelihatan nih. Oke, sehat semua, sip. Alhamdulillah. Panas ya? Ada demo ya? Pak, saya di mana Pak? Muhammad Jamil. Oh iya, ya, makasih Bapak. Itu di sana. Ini sebelum pelaksanaan assessment, ini bahwa beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, ini seperti diketahui setiap kali kita melaksanakan sertifikasi itu sebetulnya sudah kita tuntut asesor kepala lead asesor ya, lead asesornya siapa? Memang selama ini kait dengan proses sertifikasi itu saya. Jadi ini kan menghindari ini ada. A few moments later. Baik, Bapak dan Ibu silakan duduk terlebih dahulu di kursi dan meja masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, asesor dan asisi, saya umumkan hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Sadar kamera. Janu, saya panggil Janu, walaupun sudah bapak-bapak. Namanya Rasen, Pak? Iya. Keluar dari ruang TUK dan silakan makan dan sholat di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, terima kasih. Oh, satu lagi, pastikan Bapak dan Ibu tidak menyimpan dokumen di pekerjaan hari ini di laptop masing-masing. Ketika ingin melakukan print, pinjam flash disk kepada asesornya. Oke. Juga tidak diperkenankan untuk memfoto soal seperti peraturan yang sudah disampaikan pada saat pembukaan. Terima kasih.
mengumpulkan kan semoga sampai selesai. Dari pertama kita belajar dulu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Mangga. Gimana? Kondisinya sehat? Sudah cukup tidurnya? Ya. Siap ya untuk proses asesmen yang kita lakukan sepanjang hari ini, karena kan dalam rangka acara jadwal pelaksanaan asesmen hari ini pagi jam 8 sampai dengan jam sore ya. Jangan tegang ya. Kan ini kayak saya kerja sehari-hari aja. Ini saya segera kurang Saya udah kayak gitu ya. kita santai aja. Pilihlah unit kompetensi yang paling kita kuasai dulu. Yang paling kita kuasai itu kerjakan dulu kita sendiri. Berarti pada hari ini tanggal berapa? Waktu jam 8 ya. Jam 8.00. Kemudian TUK tadi DPAD di Jakarta. Kemudian kedatangan jadi dalam nama terang. Tanggal berapa? Itu ya. Oke. Jadi nanti di pekerjaan itu sebelum mengerjakan semua kita cek dulu, kita asesmen pengisian formulir, pengisian kesepakatan pelaksanaan asesmen. Itu akan nanti masuk ke flashdisk ini semua ya. Jadi besok kita mulai lagi, bapak-bapak ambil filenya dari sini lagi untuk memulai lagi kalau misalnya hari ini belum selesai ya. Jadi saya berharap memang apa yang ditandatangani di sini dilakukan, jadi menjaga kerahasiaan dan juga besok setelah selesai asesmen. Bawa dulu, kenapa dulu bentar. Nggak langsung TUK DPAD aja. Oke, terus apa lagi? Dan baca dulu, silakan baca, kemudian ditandatangani. Nama dulu, tanda tangan. Oke, itu tanggalnya. Ya, langsung aja. Jadi nanti kita aktivitas tertulis dulu, baru kemudian kita ya. Bawa laptop semua? Oke, itu tata tertib ingat Bapak Ibu ya, kemarin saya sampaikan kemarin saya juga sudah menyampaikan waktu kita partisipasi asesmen itu bahwa pertama kita sangat menghargai kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti kita masing-masing laptop tidak boleh membuka apapun kecuali yang memperlihatkan Bapak Ibu. Kalau memang mau mengambil kepalanya boleh tapi izin saya. Di sini ada yang latar belakangnya pendidikan perpustakaan? Pendidikan atau jurusan? Ya, latar belakang pendidikan perpustakaan.
Ibu Ira bukan? Enggak, pakai pendidikan cuma. MBB masuk? Bisa. Ibu perpustakaan S1 dari? Benar. Ya, berarti kan mau perpustakaan dulu. Iya. Berarti semuanya masuk ke checklist yang kolom pertama. Iya. Bu Ira perpanjangan ya? Iya. Masih berlaku? Oh, berarti semuanya checklist sertifikasi. Selanjutnya 2 hours later. Oke. Selamat makan. Coba apa makanannya? Pupuk silukba, sate. Sate kambing apa ayam? Sate sapi. Sate. Apa ini? Alhamdulillah. Pak, yang mana Pak? Ini buat Bapak nih. Kenapa dirimu nggak suka ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate. Sate apa? Ntar sore sate. Besar-besar banget. Kita lagi ngomong gitu. Sate apakah ini? Kalau yang sate nanti mau yang sate lagi ya? Asa. Sate hati. Digodok. Nanti malam kita tongseng, jangan sate. Sama aja. Beda dong. Tong maseng. Hati ini. Bro. Oh, Ini makan hati ya. Hatiku hancur. Mau mana? Sini. Ini kalau kolesterol. Bisa ya Jangan yang sekarang aja, tapi sebelahnya juga. Yang IPI. Iya. IPI nggak tahu IPI pindah. Nggak tahu mau apa di situ. Tapi yang jelas itu yang di pengolahan itu. Tapi nanti pindah sana Yang dari kedua. B ke 2B. Putaran tempat. Iya. Karena dia kan yang sama dengan apa? Deposit. Nanti kan ada tebusan deposit. Supaya koordinasinya lebih mudah. Itu sekarang teman-teman pengolahan aja pada mager sebetulnya malas bisa pindah. Iya. Kamu kan gimana nih? Ada PW. Kami itu lebih bagus tapi enak. Mendeleh aplikasi pengelola forensik kemudian yang dikembangkan aplikasi VR. Aplikasi gratis ini dapat digunakan untuk mengelola bahan-bahan penelitian dan dapat digunakan untuk membuat cita menggunakan mesin perbudayaan berbagai. Apa itu? Ini yang kedua, yang materi promosi perpustakaan. Jadi tadi dibikin latar belakang dulu. Day 2. Enggak bareng kita. Kayaknya beliau itu syuting kalau aku nggak ada. Masuk ke koran hanya karena lintus. Hari kedua ya? Iya. Semangat. Halo. Pagi. Ibu. Doain ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, kompeten semuanya Bu. Amin. Ini menunjukkan kompetensi saudara, maka langsung save ini yang belum nanti perlu diselesaikan
sehingga manajemen waktu ya, karena ini adalah hari kedua dan Sampingan. Pikirannya masih oke. Baik, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Baik, kita berdoa di belakang. Video lah. Sekaligus membuktikan dedikasi untuk terus menghadirkan layanan terbaik di bidang perpustakaan dan arsip. Bagi saya, sertifikasi bukan sekedar ujian, tetapi juga pengingat bahwa profesi pustakawan punya peran strategis dalam mendukung literasi. A few moments later. Pustakawan kompeten.
selama saya mengikuti proses sertifikasi ini, saya banyak belajar baik dari proses asesmen dan dari asesor saya. Saya merasa bahwa sertifikasi ini penting karena selain kita sebagai pustakawan memiliki ijazah dari hasil pendidikan, tapi kita juga perlu melakukan proses sertifikasi untuk menilai apakah kinerja kita dan apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan nasional. Dalam hal ini konteksnya adalah SKKNI. Saya melihat SKKNI ini adalah sebagai sebuah konstruk berpikir bagaimana kita menyelenggarakan proses pengelolaan di perpustakaan itu secara terstruktur dan mendetail. Selama saya mengerjakan proses sertifikasi ini, saya banyak belajar bagaimana ketika mau melakukan sesuatu, dalam konteks ini mungkin promosi, kita perlu dari hal yang sangat mendasar, perlu sangat komprehensif dengan memasukkan 5W1H untuk akhirnya bisa melakukan sebuah kegiatan promosi yang bisa berkelanjutan dan bisa dievaluasi ke depannya. Untuk teman-teman pustakawan yang pada masa mendatang akan mengikuti proses sertifikasi, pertama saya bisa menyarankan untuk tetap pede karena sebenarnya apa yang diujikan itu adalah benar-benar yang teman-teman lakukan. Jadi ketika teman-teman benar-benar bekerja di lapangan, teman-teman itu bisa mengerjakan apa yang ada di proses asesmen. Yang kedua, memahami SKKNI sebagai sebuah proses konstruk berpikir untuk bisa melakukan sebuah kegiatan yang terstruktur, terdokumentasi dan rapi. Semangat.